Assalamualaikum semuanya, kembali lagi dengan saya Della. Yap, sesuai judulnya, kali ini saya akan ngebahas mengenai eksfoliasi. Yap, buat teman-teman yang baru terjun di dunia perskincarean, mungkin belum terlalu paham mengenai apa sih itu eksfoliasi. Nah, kali ini saya akan ngebahasnya. Tapi sebelum kalian nonton video ini sampai habis, jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini supaya semakin berkembang. Dan jangan lupa untuk nyalain tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru di setiap minggunya. So ya, langsung kita bahas. Yap, jadi langsung aja kita akan bahas mengenai apa sih itu eksfoliasi. Eksfoliasi sendiri merupakan pengelupasan sel kulit mati. Sedangkan teknik eksfoliasi merupakan cara yang digunakan untuk membantu mengangkat sel kulit mati yang ada di kulit kita. Bukan hanya di wajah aja teman-teman, tapi di seluruh bagian tubuh juga bisa dilakukan eksfoliasi. Sebenarnya secara alami kulit kita pun bisa melakukan regenerasi. Jadi sel kulit mati berganti menjadi sel kulit yang baru sekitar 14-28 hari. Tetapi ini tergantung usianya juga teman-teman. Karena semakin bertambah usia, proses regenerasi sel kulit mati menjadi sel kulit baru ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, di gambar tersebut kalian bisa lihat kalau usia 30 tahun regenerasi kulit terjadi di sekitar hari ke-28, sedangkan usia 40 tahun jauh lebih lama lagi. Nah, dan seterusnya tergantung dengan usia teman-teman. Jadi, salah satu tujuan melakukan eksfoliasi sendiri adalah untuk mempercepat regenerasi kulit. Dan manfaat dari eksfoliasi pun banyak loh teman-teman. Kalau misalnya sel kulit mati kita menumpuk, otomatis wajah kita menjadi kusam, kemudian juga warna kulitnya jadi nggak rata, pori-pori dapat tersumbat, sehingga dapat memicu permasalahan kulit seperti komedo ataupun jerawat. Dan bagi teman-teman yang kulitnya berjerawat, dengan melakukan eksfoliasi dapat meringankan atau mengurangi jerawat teman-teman. Dan yang terakhir, dengan melakukan eksfoliasi, skincare yang akan kita gunakan pun akan jauh lebih bekerja dengan maksimal. Nah, itu dia mengenai manfaat yang bisa kalian dapatkan dari eksfoliasi. Dan sekarang kita lanjut mengenai apa sih jenis dari eksfoliasi ini, caranya tuh seperti apa yang bisa kita lakukan. Oke, jadi eksfoliasi sendiri bisa dilakukan dengan dua cara, atau lebih tepatnya eksfoliasi memiliki dua jenis. Yang pertama ada physical eksfoliasi dan yang kedua ada chemical eksfoliasi. Apa sih bedanya? Di sini kita akan bahas satu persatu dulu dari physical eksfoliasi. Nah, jadi physical eksfoliasi merupakan eksfoliasi atau pengangkatan sel kulit mati menggunakan alat bantu atau menggunakan alat yang mungkin bisa kita rasakan. Contohnya banyak teman-teman, misalnya face brush, dan juga yang sering kita gunakan atau yang teman-teman ketahui adalah scrub ya, baik itu sabun plus scrub atau memang yang hanya khusus untuk scrubbing. Dan pembahasan mengenai scrub saya udah pernah jelasin di video saya yang ini. Kalian bisa cek mengenai gimana sih cara penggunaan scrub yang baik, kemudian juga langkah-langkahnya seperti apa sebelum melakukan scrub. Kalian bisa cek di sana. Dan untuk melakukan physical eksfoliasi, kalian tidak disarankan untuk melakukannya setiap hari teman-teman, karena dapat merusak skin barrier yang ada di kulit kalian. Skin barrier itu merupakan kayak lapisan pelindung gitu yang ada di kulit kita yang fungsinya banyak banget. Nanti mungkin ini akan dibahas di next video. Tapi kalau misalnya skin barrier kalian sampai rusak atau pelindung di kulit kalian, dinding pelindung itu sampai rusak, itu bakal bikin iritasi, kemudian juga bakteri menjadi mudah masuk. Jadi sekarang kita masuk mengenai chemical eksfoliasi. Kalau physical tadi kan menggunakan alat fisik yang membantu untuk pengelupasan sel kulit mati. Nah, kalau chemical ini menggunakan cairan kimia atau zat yang fungsinya untuk membantu pengelupasan sel kulit mati atau regenerasi kulit. Karena bahan ini meresap ke dalam kulit, otomatis chemical eksfoliasi ini lebih efektif dibandingkan physical eksfoliasi. Nah, tapi bukan berarti physical eksfoliasi itu nggak efektif sama sekali, tetap efektif. Cuman keefektifannya jauh lebih besar jika teman-teman menggunakan chemical eksfoliasi. Nah, kalau kalian sering mendengar atau pernah melihat suatu skincare ada tulisan AHA, BHA, ataupun PHA, itu merupakan zat chemical eksfoliasi yang digunakan untuk mengangkat sel kulit mati. Kita akan bahas satu persatu dulu ya. Kita mulai dari AHA atau alpha hydroxy acid. Nah, AHA ini sifatnya larut dalam air teman-teman, sehingga tidak memungkinkan untuk menembus lapisan minyak dalam pori-pori, sehingga AHA ini lebih efektif bekerja di lapisan terluar kulit teman-teman. Makanya AHA ini lebih cocok buat teman-teman yang kulitnya normal to dry. Selain
itu kalian dapat menjumpai AHA atau alpha hidroksi acid dalam nama lain. Misalnya glycolic acid, lactic acid, citric acid, mandelic acid, ataupun malic acid. Jadi kalau misalnya kalian menemukan salah satu nama tersebut, berarti termasuk ke dalam AHA. Selanjutnya kita akan bahas mengenai BHA atau beta hidroksi acid. Nah, beta hidroksi acid ini kebalikannya dari AHA sifatnya teman-teman. Itu bisa melakukan penetrasi ke dalam pori-pori sehingga bisa membersihkan minyak atau kotoran yang menyumbat pori-pori, sehingga lebih cocok buat teman-teman yang kulitnya berminyak atau kombinasi. Nah, kalian bisa menjumpai BHA ini dalam nama lain yaitu salicylic acid. Jadi kalau kalian menemukan salicylic acid di salah satu ingredient skincare, maka itu merupakan turunan dari BHA. Oke, sekarang kita lanjut mengenai PHA atau polyhydroxy acid. Nah, PHA ini molekulnya lebih besar teman-teman dibandingkan AHA dan juga PHA. Cara kerjanya tidak berpenetrasi terlalu dalam seperti AHA dan juga BHA. Nah, makanya PHA ini lebih cocok buat teman-teman yang kulitnya sensitif karena sifatnya ini lebih ringan gitu ya di kulit dan juga minim iritasi dibandingkan AHA dan juga BHA. Nah, kalian bisa menemukan PHA dengan nama lain seperti lactobionic acid atau juga gluconolactone. Kalau misalnya ada penyebutan kata nanti saya akan tuliskan di sini karena memang agak susah gitu. Nah, itu dia mengenai AHA, BHA dan juga PHA. Sekarang kita lanjut nih. Pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman, apakah chemical eksfoliasi ini dapat dilakukan setiap hari atau enggak? Nah, ini tergantung dari formulasi dan kadar yang digunakan. Kalau semakin tinggi kadarnya, maka tidak disarankan untuk digunakan setiap hari. Sebaliknya kalau kadarnya nggak terlalu tinggi, boleh digunakan setiap hari. Nah, dikatakan konsentrasinya tinggi itu berapa persen sih? Nah, ini tergantung dari zat yang digunakan, apakah itu AHA, BHA, ataupun PHA, karena mempunyai range atau nilai yang berbeda-beda. Mungkin ini akan dibahas di next video karena khawatir kepanjangan di video ini. Dan kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa lihat aja di kemasan skincare yang kalian beli. Nah, di situ pasti ada tulisan petunjuk aturannya ya, apakah bisa digunakan setiap hari atau enggak. Tapi kembali lagi, harus disesuaikan dengan kondisi kulit kalian. Kalau misalnya kondisi kulit kalian sensitif, mungkin disarankan untuk nggak setiap hari. Atau mungkin kalau baru pertama kali coba, juga nggak disarankan setiap hari. Atau mungkin karena pemakaian tiap hari justru malah bikin kulit kalian terlalu cekit-cekit atau mungkin iritasi, maka ya jangan dipakai setiap hari seperti itu teman-teman. Kemudian yang perlu diingat bagi teman-teman yang mau pakai chemical eksfoliasi, disarankan kalau misalnya pakainya di pagi hari untuk menggunakan sunscreen atau tabir surya. Nah, untuk penggunaan sunscreen yang benar itu seperti apa, saya udah pernah jelaskan di video yang ini, kalian bisa cek. Kenapa sih harus pakai sunscreen? Karena dengan menggunakan AHA, BHA dan juga PHA, kalau misalnya terkena paparan sinar matahari dapat menimbulkan rasa sensasi seperti terbakar, walaupun nggak semua orang ya, nggak di semua kulit, tetapi memang disarankan untuk menggunakan sunscreen jika kalian menggunakan chemical eksfoliasi di pagi hari. Dan itu dia mengenai penjelasan saya mengenai eksfoliasi. Kalau misalnya ada kekurangan di video ini, saya ucapkan mohon maaf. Dan di sini saya mau ngasih tahu kalau memang saya bukan orang yang expert di bidang kesehatan kecantikan, saya lebih ke kebidanan. Jadi saya saranin buat kalian untuk mencari referensi sebanyak mungkin. Khawatir saya ada salah kata atau salah memberikan informasi, dan kalian bisa koreksi di kolom komentar. Dan kalian kalau mau sharing juga bisa lewat Instagram saya. Dan itu aja video saya kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.